tes. Kalau sekarang gimana? Cek cek. eh, Masih kecil juga, Pak. oh, masih kecil. Cek. Bagaimana? Masih kecil juga? Masih, Pak. Masih kecil ya. Cek. Cek. Gimana? Suaranya masih kecil? Masih kecil ya suaranya ya? Iya, Pak. Masih kecil, Pak. Kalau saya dengar dari kalian ngomong gede sih, tapi saya ngomong eh, keluar kecil ya suaranya ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Hmm, ini saya lagi testing mikrofon, ini harus milih yang mana ya? Mikrofon satu, mikrofon Ray, same as system. Sekarang masih kecil juga. Cek, cek. Halo, 1, 2, 3. Masih kecil juga, Pak. Oh, masih kecil juga ya. Tes, cek. Cek, cek. 1, 2, cek. Cek 1, 2. Mungkin di beberapa teman-teman kecil Pak, tapi kalau di beberapanya lagi kecil tapi jelas Pak.
1 2, cek 1 2. Terdengar, Pak. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2. Saya Di nggak saya tahu cukup kenapa. jelas. Izin Pak, mungkin Oh ya, harus ini kan ya. Cek 1 2, cek 1 2. di ini Pak, di Cek bagian audio 1 2. setting Pak. Cek 1 2, cek 1 2. Masih kecil juga ya. Udah lumayan besar sih Pak. Cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Saya ini pakai komputer dari kantor ini. Ada yang pakai ini enggak laptopnya Acer saya nih. Mungkin ada yang punya pengalaman kalau Acer gimana nih cara. Saya udah pakai ini, udah nyoba tes mic-nya ini. Tes mic ya. Pakai yang CMS system, pakai microphone array, masih sama juga ininya. Volume input levelnya tuh masih sama juga tuh. Sekarang Kalau sudah terdengar mendengar jelas, Pak. bagus ya. Kalau mendengar bagus untuk output level, tapi untuk mic-nya kenapa kurang bagus ya? Terlalu kecil ya. Sekarang sudah terdengar agak lebih gede, Pak, suaranya. Sudah terdengar lebih gede. Iya, Oh, Pak, udah gitu. jelas ya, Ya, Pak. udah mulai ini tinggi itu levelnya. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Udah lumayan? Sudah, Pak. Udah Sudah, lumayan. Pak. Ya, oke. Ya, makasih. Ya, kalau suaranya mengecil lagi, tolong dikasih tahu ya. Ya, Pak. Baik, materi pertemuan 4 ya, kita akan bahas siklus akuntansi SKPD ya. Jadi siklus akuntansi itu kan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, mau di perusahaan mau di pemerintah pada dasarnya sama kalau siklusnya ya. Dimulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal gitu kan, berdasarkan bukti transaksi tentunya ya. Kemudian setelah itu, setelah dicatat ke jurnal, diposting ke buku besar, kemudian setiap akhir periode diihtisarkan ya, saldo-saldo akhir buku besar ini diihtisarkan dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo gitu kan. Dan kemudian sebelum disusun laporan keuangan kan biasanya diinventarisasi untuk akun-akun yang perlu dibuat ayat jurnal penyesuaiannya ya. Kemudian setelah jurnal penyesuaian diposting lagi ke buku besar, kemudian disusun lagi neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, baru setelah itu disusunlah laporan keuangan. Seperti itu siklusnya. Nah, tapi di sini kita melihat yang krusial itu adalah pada saat penjurnalan. Karena pada saat itu pertama kali kita harus memilih ya secara tepat
akun apa yang harus didebit, akun apa yang harus dikredit, dan berapa masing-masing jumlahnya. Ya, debit kredit harus seimbang. Kan prinsipnya begitu ya. Kalau jurnalnya tepat, ya, maka urusan posting memposting, urusan rekap merekap, ya, posting ke buku besar, rekap neraca saldo, itu kan hanya urusan boleh dibilang ini aja, hanya masalah ketelitian kita aja ya, gitu. Jadi jangan sampai salah memposting. Tapi yang kritikalnya itu adalah ketika kita membuat jurnal, ya. Oleh karena itu di materi pertemuan ini saya akan lebih fokus membahas bagaimana jurnalnya ya untuk setiap transaksi yang mungkin terjadi ya dalam rangka pelaksanaan APBD, seperti itu. Nah, adapun kaidah penjurnalannya secara umum begini. Jadi seperti halnya di pusat juga ya, bahwa untuk penerapan SAP berbasis akrual ini ya ke dalam proses akuntansi ini membuat jurnalnya menjadi dua tipe ya. Ada jurnal yang berbasis kas dan ada jurnal yang berbasis akrual. Jurnal yang berbasis akrual, kalau di modul ini saya sebut sistem akuntansi keuangan atau SAK ya. Itu mencatat akun-akun yang akan masuk ke laporan keuangan berbasis akrual. Ya, akun apa saja itu? Nah, yaitu akun pendapatan LO, beban, ini akan masuk ke LO ya. Lalu akun aset, kewajiban dan ekuitas, itu yang akan masuk ke neraca ya. Nah, kemudian sebagai satu ciri khas ya transaksi di instansi pemerintahan itu adanya transaksi timbal balik antara pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan PPKD ya selaku BUD, selaku bendahara umum daerah gitu. Kalau di pusat ya transaksi timbal balik antara pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dengan siapa? Dengan KPPN ya, dengan KPPN selaku kuasa bun. Ya, jadi Satker pengguna anggaran ini kan dia hanya pegang ya secari kertas yang namanya anggaran gitu ya. Tetapi tempat menyimpan uangnya bukan di Satker ini ya. Yang menyimpan uangnya itulah bendahara umum. Sehingga kalau Satker ini minta belanja atau mau belanja, minta dulu uangnya ya ke si bendahara umum tadi. Dan demikian sebaliknya, kalau Satker ini menerima pendapatannya nggak boleh langsung digunakan sama dia, tapi store dulu ya ke rekening bendahara umum tadi yang disebut kalau di pusat kan rekening KUN ya, rekening kas umum negara. Kalau di Pemda rekening kas umum daerah begitu. Ini yang kelola ya oleh bendahara umum daerah. Nah, bendahara umum daerah ini siapa? Ya PPKD itu, pejabat pengelola keuangan daerah. Seperti itu. Nah, contohnya yaitu ketika misalnya sebuah Satker ya ingin mengisi uang persediaan, ya dia kan mengajukan SPP atau SPM UP kan ke PPKD selaku BUD. Nanti kalau disetujui kemudian BUD akan mentransfer uang dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran Satker tersebut. Nah, ini transaksi timbal balik atau resiprokal. Jadi kalau di Pemda ini kemarin disebutkan ini pakai pendekatan HOBO ya, Home Office Plan Accounting. Jadi analoginya tuh si BUD ya, si pemegang uang dianggap sebagai home office, sedangkan SKPD selaku pengguna anggaran disebut cabang atau branch gitu. Nah, ketika si home office ini mentransfer uang ke brand office, bagi brand office ini bukan pendapatan ya, dan juga bagi si home office itu bukan beban ya gitu, karena kan
Ini istilahnya uang tuh baru berpindah dari saku atas ke saku bawah, ibaratnya kayak gitu. Jadi uangnya masih ada, belum benar-benar digunakan. Nah, bagaimana mencatatnya si brand accounting ini, si brand office ini dalam hal ini SKPD? Ya, dia debitnya tentu pasti kas. Ya, kas di bendara pengeluaran. Kreditnya apa? Dan kreditnya yang pasti bukan pendapatan. Lalu apa kalau bukan pendapatan? Hutang juga bukan. Biasanya kalau nerima kas itu kan kreditnya kan bisa pendapatan atau pinjaman ya, pinjaman atau hutang gitu. Ini bukan pendapatan, bukan hutang. Lalu apa? Nah, lalu apanya itu diganti dengan akun resiprokal. Namanya RKPPKD. Itu akun resiprokal yang digunakan oleh SKPD. Kalau di akuntansi pemerintah pusat kemarin kan namanya apa saudara? Dedel dan dekel ya. Diterima dari entitas lain sama ditagihkan ke entitas lain. Ada 2 akun. Kalau di akuntansi satker pemerintah pusat yang di semester kemarin itu, ya kan? Tapi kalau di akuntansi Pemda ini, saudara, akun resiprokalnya satu aja, yaitu RK PPKD, ya. Itu baik untuk mencatat apa namanya belanja, ya, yang dibayar tentunya dari BUD, ya, maupun untuk mencatat penyetoran uang pendapatan ke BUD ya. Itu akan akun resiprokalnya RKPPKD yang digunakan di akuntansi SKPD. Nah, sebaliknya si PPKD-nya juga tentunya harus mencatat akun resiprokal juga, namanya resiprokal timbal balik. Jadi kalau di SKPD pakai akun RKPPKD, sebaliknya kalau si PPKD dia akan menggunakan akun RK SKPD ya, seperti itu. Sudah terlihat whiteboard saudara di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya kasih ilustrasi. Kita ini kan sedang membahas akuntansi SKPD ya. Akuntansi SKPD. SKPD PPKD. Sudah terlihat ya tulisan saya ya? Halo? Tidak ada Tulisan saya terlihat tulisan, saudara? Pak. Belum, Pak. Oh, tidak ada Belum tulisan. terlihat, Pak.
Ini sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ini misalnya SKPD menerima UP ya. Kas di bendara pengeluaran pada RK PPKD. Misalnya 100 kan menjurnal RK SKPD gitu. Pada kas. Ya, ini kasnya kas di Kasda. Ya. Kalau SKPD kas di bendara pengeluaran. Jumlahnya berapa? 100. Gitu. Ya. Jadi ini tuh seperti memindahkan uang dari saku atas ya ke saku bawah. Ini bapaknya, ini anaknya. Ya. Itu. Sebetulnya kalau akuntansinya disentralkan ya. Jadi yang mencatat akuntansi itu cukup PPKD ya. Tidak perlu SKPD kan gitu ya. Maka jurnalnya yang dibuat kalau satu jurnal ini kan habis. Jadi jurnal yang dibuat oleh PPKD itu kas di bendara pengeluaran pada kas di Kasda. Seperti itu ya logikanya. Nah, tapi karena penyelenggaraan akuntansinya itu didesentralisasikan ya, bukan hanya PPKD yang membuat jurnal, SKPD juga harus membuat jurnal. Ya. Karena SKPD ini pengguna anggaran. Dia bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harus dihasilkan oleh sistem kan gitu, sistem akuntansi. Nah, maka dirancanglah bagaimana sistem akuntansinya, siklus akuntansinya di SKPD di PPKD. Ini dirancang seperti itu. Jadi kalau SKPD membuat jurnal, PPKD membuat jurnal, maka tidak terhindarkan untuk kemudian harus ada akun resiprokal ini. Ya. Bisa dipahami gak maksud saya? PPKD selaku BUD ini yang punya uang. SKPD ya ini yang sebagai pengguna anggaran. Gitu ya. Kalau PPKD dan SKPD itu satu badan ya, tidak bisa seperti ini, maka jurnalnya tadi saya bilang hanya satu, kas di bendara pengeluaran, debit kredit kas di Kasda. Jadi tidak perlu lagi ada akun resiprokal seperti ini kalau satu badan. Jadi digabung ya, digabung menjadi satu badan. Tapi karena ini intas satkernya kan berbeda, terpisah ya, maka dan penyelenggaraan akuntansinya didesentralisasikan juga, dalam arti si SKPD juga harus mencatat transaksi ya ke dalam jurnal. Nah, otomatis ini akun resiprokal tidak terhindarkan. Karena ketika si SKPD menerima kas, yang dikreditnya ini bukan pendapatan, bukan juga hutang gitu loh. Hanya uang muka kerja yang diberikan oleh si PPKD. Maka tak terhindarkan mesti pakai akun resiprokal. Ini kayak di pusat juga logikanya. Kalau di pusat kan kas pada dekel kan, diterima dekel atau uang muka dari KPPN kan gitu ya. Gitu. Nah, kalau di pusat malah ada beberapa akun resiprokal. Kalau di sini cukup satu aja. Kalau SKPD pakai akun ini resiprokalnya RKPPKD, tapi kalau PPKD pakai akun ini RKSKPD. Ya, gitu ya, saudara. Oke, saya akan kembali lagi ke sini. Ya. Kemudian untuk pencatatan basis kas, ya, untuk pencatatan basis kas, nah, akun yang dicatat apa aja? Yaitu akun-akun ya, akun-akun yang akan masuk ke LRA. Berarti kan ada pendapatan, ada belanja dan pembiayaan. Nah, hanya saja kalau pembiayaan ini transaksinya hanya di PPKD. Kalau di SKPD nggak ada transaksi pembiayaan. Yang dicatat paling hanya pendapatan dan belanja. Ya, seperti itu. Nah, ini dicatat secara basis kas, dalam arti pendapatan dicatat ketika kasnya udah diterima. Ya, kasnya udah diterima baik diterima oleh bendahara penerimaan SKPD ya,
ataupun langsung disetor ke Kasda ya oleh si pembayar. Demikian belanja ya. Belanja juga diakui ketika telah dibayarkan ya dari rekening kas umum daerah ya. Itu kalau untuk belanja LS. Kalau untuk belanja yang dibayar dari UP, PU ya, itu pengakuan belanjanya ketika SPJ belanja oleh bendahara ini telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Seperti itu. Nah, maka kesimpulannya ya, SAK ini nanti akan menghasilkan laporan keuangan berupa LO, LPE, dan neraca ya, atau laporan keuangan akrual. Sedangkan SAPA ya ini akan menghasilkan laporan keuangan berbasis kas, yaitu LRA ya. Tuh. Baik. Oh ya, ini ada yang kelewat ya. Akun penyeimbang atau kayak akun resiprokal gitu ya. Di basis kas ini namanya estimasi perubahan saldo. Ya, saya sih sering menyingkatnya EPS ya. Atau EPSAL gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan jurnal standar ya. Kita mulai dari jurnal mencatat dokumen anggaran ya. Jadi berdasarkan dokumen anggaran yang namanya DPA ya, kalau di pusat kan DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, maka kemudian di jurnal seperti ini. Kalau ada anggaran pendapatan ya, maka didebat akun estimasi pendapatan ya. Berapa jumlah target anggarannya menurut DPA, catat di sini debat ya. Kemudian untuk anggaran belanjanya dicatat ke akun apropriasi belanja ya. Nah, ini yang titik-titik ini ya kalau mau didetilkan ya, misalnya apropriasi belanja pegawai, apropriasi belanja barang, apropriasi belanja modal dan seterusnya ya. Nih. Ini dikredit ya, gitu. Nah, selisihnya dicatat ke estimasi perubahan saldo. Ya, jadi kan debit kredit harus balance ya. Selisihnya ini berarti kan defisit ya. Gitu. Dan biasanya kan jumlah belanjanya kan lebih gede ya daripada target pendapatan. Jadi biasanya defisit. Ya. Gitu. Atau mungkin juga di satu satker ada yang surplus. Ya kalau surplus berarti jumlah estimasi pendapatannya lebih gede ya, yang didebet lebih gede dari yang dikredit apropriasi belanja, sehingga estimasi perubahan saldonya itu dikredit. Nah, kalau dikredit berarti surplus. Nah, saya ingatkan lagi ya, konten anggaran SKPD itu ya kalau pendapatan ya biasanya hanya dari PAD ya, apakah itu pajak maupun retribusi. Sebetulnya untuk pajak daerah itu hanya satu satker aja ya yang punya anggarannya. Itu kalau dulu namanya Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian digabung dengan SKPKD. Kemudian sekarang pisah lagi. Ada yang namanya Badan Penerimaan Pajak Daerah ya. Itu. Tapi kalau retribusi ini kayak PNBP. Ya kalau di pusat kayak PNBP nih retribusi nih. Jadi semua KL bisa aja punya PNBP. Ya, tetapi yang punya pendapatan pajak itu kan hanya Ditjen Pajak sama Ditjen Bea Cukai kan kalau di pusat ya. Nah, demikian juga di Pemda. Ya, yang punya pendapatan pajak itu ya hanya satu satker itu, Badan Penerimaan Pajak Daerah itu. Kalau retribusi itu SKPD yang lain. Tapi mungkin juga ya ada SKPD yang dia tuh tidak punya tugas untuk mencari pendapatan daerah meskipun retribusi barangkali ya gitu. Sehingga bisa saja dalam dokumen anggarannya itu dia tidak memiliki anggaran pendapatan gitu, jadi cuma anggaran belanja ya gitu. Kalau untuk belanja ya ini hanya belanja tidak langsung berupa belanja pegawai dan belanja langsung ya berupa belanja pegawai, barang jasa, dan belanja modal. Jadi untuk APBD sampai dengan 2020 kemarin ya klasifikasi anggarannya masih seperti ini. Kalau di belanja itu ada kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung. Masih seperti ini di APBD 2020.
ya. Nah, kemudian untuk 2021 saya lihat APBD-nya ini sudah klasifikasinya ya, sudah berubah seperti yang diatur dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana sekarang sudah diatur lebih lanjut di dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020. Tapi mulai efektif diterapkannya 2021. Jadi kalau dengan klasifikasi yang sekarang ini, saudara, pendapatan itu ya terbagi ke dalam kelompok PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi bedanya yang di tengah aja. Yang di tengah itu dulunya dana perimbangan, sekarang jadi pendapatan transfer. Kemudian klasifikasi belanja, yang dulunya belanja tidak langsung, belanja langsung, sekarang ini apa? Belanja operasi kan gitu ya. Belanja modal, belanja tidak terduga, transfer. Nah, tapi nggak apa-apa ya, di modul kita masih klasifikasi seperti ini. Toh kan yang dicatat sebagai akun kan bukan klasifikasi kelompoknya, tapi kan berdasarkan jenis belanjanya. Kalau jenis belanjanya mah sama aja ya. Yang sekarang sama yang dulu sama aja. Belanja pegawai, barang, modal, bunga, bansos, hibah, sama aja. Kalau nama jenis belanja sih sama saja ya, jadi nggak masalah gitu kalau kita masih gunakan modul yang masih klasifikasi seperti ini ya. Nah, jadi itu ya transaksi yang mungkin terjadi di SKPD itu seperti itu, saudara. Jadi di SKPD itu nggak mungkin ada pendapatan dana perimbangan. Di SKPD nggak mungkin ada belanja bunga, nggak mungkin ada transaksi pembiayaan seperti penerimaan pinjaman, pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal tuh nggak mungkin di SKPD ya, seperti itu. Paling kalau SKPD-nya tuh ini BLU ya, BLU mungkin ada bisa dia investasi, tapi jangka pendek juga sih, investasinya terbatas ya. Gitu. Kemudian transaksi jurnal standar pendapatan ya. Pendapatan LRA dulu yang basis kas dulu ya. Dicatat ketika pendapatannya sudah diterima oleh bendahara penerimaan ataupun sudah diterima di rekening Kasda kalau di store langsung ke Kasda ya. Dengan jurnal estimasi perubahan saldo debit kredit pendapatan LRA ya, gitu. Jadi bukan akun kas di bendahara penerimaan, bukan, karena ini transaksi basis kas ya. Ingat ya, tadi ya kaidahnya ya. Kalau di jurnal basis kas itu ya, itu sebetulnya sederhana. Kalau nggak mencatat pendapatan, kita hanya mencatat belanja, itu aja kalau di SKPD ya. Kalau nggak mencatat pendapatan, paling mencatat belanja. Lalu akun penyeimbangnya apa? Akun penyeimbangnya ini estimasi perubahan saldo ya, baik sebagai akun lawan dari pendapatan maupun akun lawan dari belanja ya, seperti itu. Jadi jangan mikir apakah kas, apakah piutang, jangan ya, nggak usah kemana-mana ya. Ya pokoknya kalau Anda mencatat pendapatan ya, akun lawannya ini estimasi perubahan saldo. Anda mencatat belanja, akun lawannya juga sama, estimasi perubahan saldo ya. Jadi jurnal kas ini cuman itu aja kemungkinannya. Kalau nggak mencatat pendapatan, kita mencatat belanja. Dua kemungkinan aja. Akun penyeimbangnya ini estimasi perubahan saldo, akun lawannya itu. Ya udah selesai itu yang jurnal standar pendapatan untuk jurnal basis kas. Sekarang kita lihat jurnal akrualnya ya. Jurnal akrualnya. Pendapatan itu ada dua tipe ya. Pendapatan yang terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan. Contohnya PBB, pajak bumi dan bangunan. Ada surat ketetapannya dulu atau surat tagihannya dulu diterbitkan ke masyarakat, ya baru setelah itu masyarakat membayar berdasarkan surat ketetapan tersebut. Nah, untuk pendapatan yang tipe ini, pencatatannya ada dua alternatif. Pertama, ya, ketika diterbitkan SKP atau SKR, SKP itu surat ketetapan pajak, SKR surat ketetapan retribusi. Jurnalnya sudah diakui piutang nih di awal ketika terbit SKP SKR dengan jurnal piutang pendapatan pada pendapatan LO. Ya. Kemudian ketika menerima pembayaran
piutang, misalnya dibayarnya ke bendahara penerimaan, maka Satker ini mencatat kas di bendahara penerimaan pada piutang pendapatan, ya. Nah, habis itu kan bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke Kasda ya uangnya ya. Nah, saat di-store ke Kasda ya dengan bukti STS atau surat tanda setoran, maka di jurnal RKPD di RKPPKD di debit kreditnya kas di bendahara penerimaan. Ya, ingat ini sudah jurnal basis akrual, akun resiprokal yang digunakan bukan EPS lagi ya, tetapi akun RKPPKD. Ya, jadi ingat ada dua akun resiprokal atau akun penyeimbang ya. Kalau di jurnal akrual ya itu RKPPKD, kalau di jurnal kas namanya estimasi perubahan sal. Gitu. Kemudian apabila si pembayar pajak atau retribusi ini setornya langsung ke rekening Kasda, maka SKP dapat menjurnal RKPPKD pada piutang pendapatan. Ya, ini RKPD pada piutang pendapatan itu ya sebetulnya ini kayak kalau di sini ada dua jurnal saudara ya, ada dua jurnal nih ya, digabung coba. Yang habis mana? Ini kas di bendahara penerimaan ya, kas di bendahara penerimaan ya kan. Kas di bendahara penerimaan habis dengan ini nih. Sehingga jurnalnya tinggal RKPPKD debit pendapatan di kredit. Ya. Kalau dari saudara terlihat gak nih tadi saya coret-coret ini? Terlihat Pak. Oh, terlihat ya. Oke. Tuh, jadi kalau dua jurnal ini digabung kan akhirnya sama dengan ini nih yang di bawah. RKPPKD pada pendapatan. Itu ya. Terus adanya pembayar pajak atau retribusinya langsung nyetor ke kas daerah, bukan ke bendahara penerimaan. Sebentar. Sorry ya, ini saya ulang ya. Alternatif pertama, catat dulu piutangnya, piutang pendapatan pada pendapatan. Kemudian diterima pembayaran, kas di bendahara penerimaan pada piutang, RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan ketika menyetor. Kalau kalau pajak retribusinya di-store langsung oleh pembayar, maka jurnalnya RKPPKD pada piutang pendapatan. Itu ya. Ini sebenarnya saya menjelasin yang ini nih harusnya nih. Ini yang jurnal ini sama juga dua jurnal ini digabung kan, ini habis. Nah, saya sekarang ngomong yang alternatif kedua ya. Yang alternatif kedua ini saudara ya, alternatif kedua ini itu pada saat diterbitkan surat ketetapan ya, pada saat diterbitkan surat ketetapan tidak mencatat piutang ya, tetapi dia tunggu sampai kasnya diterima ya dari si pembayar pajak atau retribusi, baru bendahara Satker ini mencatat kas di bendahara penerimaan pada pendapatan LO ya gitu. Kemudian store ke Kasda RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan gitu kan. Nah, jurnal lainnya apabila si pembayar pajak retribusi nyetor langsung ke Kasda, maka jurnalnya langsung aja RKPPKD pada pendapatan. RKPPKD pada pendapatan. Jadi kalau di pendekatan kedua ini belum ada pengakuan piutang di awal. Ya. Itu ditunggu kasnya diterima ya, baru dia catat. Seperti itu. Nah, hanya saja ini mesti hati-hati di akhir tahun. Jika surat ketetapan pajak atau retribusi ini yang sudah diterbitkan ini ada yang belum dibayar ya oleh si wajib pajak atau wajib retribusi, maka itu harus diakui sebagai piutang dan pendapatan itu di akhir tahun. Nah, dengan jurnal ya kayak alternatif satu tadi, piutang pendapatan pada pendapatan. Oke. Jadi kalau disimpulkan saudara, alternatif satu tadi itu dia ngakui piutangnya di awal ya gitu. Sedangkan alternatif kedua
dia tidak mengakui piutang di awal. Ya, ketika menerbitkan SKP SKR tidak mengakui piutang. Nanti aja di akhir tahun. Di akhir tahun dicegat, kita lihat dari SKP SKR ini apakah ada yang belum dibayar dan oleh si wajib pajak atau retribusi. Kalau ada, maka diakui piutang. Gitu. Makanya hasil akhirnya atau pengaruhnya ke laporan keuangan ya itu sama saja, mau dengan alternatif pertama atau alternatif kedua sama saja, harus sama. Itu bedanya hanya di waktu pengakuan piutangnya. Kalau alternatif pertama pengakuan piutangnya di awal, alternatif kedua pengakuan piutangnya di akhir. Ya, kalau ada yang belum bayar gitu ya. Gitu. Itu kan pilihan ya. Nanti di kebijakan akuntansi bisa memilih yang mana. Alternatif satu kelebihannya dia lebih hati-hati gitu ya, mengakui piutang sejak awal, tapi kurang praktis barangkali. Nah, kalau alternatif kedua ya dia agak sedikit dari sisi kehati-hatiannya agak sedikit loss ya, tetapi lebih praktis gitu aja. Nah, tapi terlepas alternatif satu atau dua, ini hasil akhirnya ke laporan keuangan harus sama. Jadi nanti pendapatan LO itu jumlahnya sama, piutang jumlahnya sama ya. Kas yang diterima atau disetor juga jumlahnya akan sama, baik dengan alternatif pertama maupun kedua. Ya. Kemudian tipe pendapatannya kedua itu yang tidak didahului oleh surat ketetapan. Contohnya misalnya kalau orang mau bayar pajak kendaraan bermotor, itu kan sebelum bayar pajak kendaraan bermotor kan nggak pernah ya dikirimi dulu surat tagihan ke rumah ya, jarang ya. Kita langsung aja udah tahu kita besok mau habis gitu kan, untuk pajak tahunannya harus bayar lagi besok. Kita bayar tuh ya, bayar baru terima kwitansinya kan gitu ya, kwitansi pembayaran pajak tahunan yang berikutnya ya. Nah, Pemda juga dari sisi Pemda ketika menerima pembayarannya baru dia catat. Ya, karena tidak menerbitkan surat piutang, surat ketetapan atau surat tagihan, dia tidak mengakui piutang jadinya. Ya. Nah, contoh lain misalnya pendapatan retribusi rekreasi wisata ya. Ya, rekreasi ini objek wisata gitu ya yang dikelola oleh Pemda ya. Ketika masyarakat yang masuk harus bayar tiket. Tiket itu kan misalnya menjadi pendapatan retribusi ya. Gitu. Mana ada kan yang orang yang lagi di rumah gitu atau dikirimin surat tagihan tiket masuk kebun binatang Ragunan gitu kan, berarti orang dipaksa suruh suruh masuk ke situ kan, masuk ke Bonbin Ragunan harus bayar, kan nggak bisa begitu ya gitu. Jadi ya sudah ditunggu saja siapa yang mau masuk ke situ kebun binatang Ragunan untuk wisata gitu ya, dia harus bayar tiket ya gitu. Nah saat setelah bayar tiket ini ya dicatat ya, dicatat sebagai pendapatan ya dengan jurnal seperti ini ya gitu. Jadi ini tidak didahului dengan penerbitan surat ketetapan ataupun surat tagihan kan ya, sehingga di awal tidak ada pengakuan piutang. Nah, tapi langsung saja ketika sudah diterima kasnya dicatat kas pada pendapatan. Lalu kan di store ya RKPPKD pada kas di bendara penerimaan. Ini untuk mencatat penyetoran ke Kasda. Seperti itu saudara, tidak ada pengakuan piutang karena ini pendapatannya tidak bisa pakai surat penetapan atau tagihan. Jadi langsung saja gitu ya. Kemudian jurnal standar belanja ya. Nah, ini yang jurnal basis kas dulu ya. Nah, belanja dibayar PGUTU. Oke, ya untuk belanja LS dicatatnya ketika sudah terbit SP2 DLS dengan jurnal belanja pada estimasi perubahan sal. Estimasi perubahan sal. Ya. Ingat ya. Jangan ke kas ya. Nggak ada akun selain itu ya. Jadi maksud saya akun selain
yang masuk ke LRA. Yang ada cuma pendapatan belanja sama sistem jurnal basis kas. Nah, kalau dibanding dengan UPG itu juga jurnal standarnya sih sama, belanja pada estimasi perubahan sal. Cuma waktu mencatatnya yang berbeda. Ya, kalau belanja yang dibayar dari UP atau TU dicatatnya ya ketika berwenang. Yang berwenang itu siapa? Bisa PA, bisa KPA. Bisa pada dasarnya di Pemda itu kalau udah disahkan oleh PA KPA jurnal belanja pada estimasi perubahan. Kalau secara basis akrual bagaimana? Nah, kalau belanjanya tadi LS beban pada LK PPKD ya. Oke, tiba-tiba ini nih gangguan koneksi. Ya, saudara, jadi ketika pembayaran belanja les di jurnal basis akrual ya dicatatnya debit beban kredit RK PPKD ya. Bayar itu adalah BUD ya, bukan bendahara pengeluaran Satker. Dan nggak bisa juga ke akun kas di kas daerah ya, karena akun kas di kas daerah itu akunnya di PPKD bukan di SKPD. Di SKPD nggak ada akun kas di kas daerah. Emang dia punya kas di kas daerah? Enggak kan SKPD. Di SKPD itu ya paling cuma akun kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, itu aja ya. Itu nggak ada akun kas di kas daerah. Oleh karena itu maka penggantinya adalah ini akun resiprokal ini. Itulah salah satu kenapa perlu akun resiprokal ya, karena dicatat ke akun ini salah, ke akun itu salah, jadinya ke akun mana dong? Nah, akun resiprokal itu ya. Ya, jadi kalau di jurnal basis kas tadi ya mencatat belanja ya semua akunnya namanya belanja. Di jurnal akrual pun akan dicatat ya dengan akun beban. Tapi ada satu akun belanja yang tidak pernah akan dicatat sebagai beban. Akun apakah itu? Akun apakah itu, saudara? Pernah keluar di ujian ya? Ujian akuntansi pemerintah pusat. Belanja modal. Hah? Belanja Ya, modal. betul, belanja modal ya. Pak. Ya, belanja modal tidak mungkin jadi beban modal. Penggantinya apa? Beban penyusutan ya. Itu. Beban penyusutan ini apa? Mengakui penurunan nilai aset setiap tahunnya ya, gitu. Jadi basis akrual ini kan kelebihannya bisa menandingkan beban yang terjadi dalam satu tahun terhadap pendapatan yang diperoleh dalam tahun itu juga gitu. Jadi sama-sama tahun itu juga gitu. Nah, sehingga dari hasil penandingan ini maka nanti akan dihasilkan pengukuran surplus defisit yang lebih fair, yang lebih fair. Gitu. Karena sama-sama menandingkan jumlah yang terjadi ya, atau kalau beban yang terjadi tahun ini dalam satu tahun ini saja dengan pendapatan yang diperoleh tahun ini saja, gitu ya. Tuh. Makanya belanja modal itu tidak pernah dilaporkan sebagai beban modal seluruhnya di tahun itu saja, ya. Gitu. Nah,
kita lihat sekarang pencatatan beban ketika dibayar dengan UP GWTU. Ya tentunya sebelum membayar belanja dengan UP, ya SKPD ini melalui Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SPP UP kan gitu ya, SPP UP. Nah setelah terbit SP2D UP-nya atau SP2D GU atau TU, jurnalnya sama ya. Jadi ketika menerima SP2D UP, GU itu jurnalnya sama, yaitu kas di Bendahara Pengeluaran pada RK PPKD. Ya, ketika SPJ belanja yang dibayar dengan UPTU telah disahkan, jurnalnya beban ya, kredit kas di Bendahara Pengeluaran. Kecuali kalau belanja modal jangan catat ke beban tapi catat ke akun asetnya. Asetnya apa yang dibeli ya, itu. Lalu penyetoran sisa UPGUTU ya ke Kasda dengan jurnal RKPPKD pada kas di Bendahara Pengeluaran. Ya, itu jelas standarnya. Ya, berikutnya jurnal apalagi? Jurnal akrual. Kalau jurnal akrual itu maksud saya jurnal penyesuaian itu boleh dikatakan itu hanya dicatat di jurnal akrual. Ya, seperti penyesuaian belanja dibayar di muka, ya, pendapatan diterima di muka, jurnal penyesuaian untuk penyusutan, ya, amortisasi, penyisihan piutang tak tertagih, itu hanya dicatat di jurnal akrual aja, ya, karena memang pengaruhnya hanya ke akun-akun yang di laporan keuangan akrual, gitu, ya. Kalau yang mempengaruhi jurnal basis kas itu bukan jurnal penyesuaian, tapi biasanya jurnal koreksi. Misalnya koreksi pengembalian kelebihan pembayaran belanja atau koreksi pengembalian pengembalian pendapatan yang pengembalian dari kelebihan penerimaan pendapatan ya atau restitusi. Nah, itu jurnal koreksi. Kalau itu bukan hanya di jurnal akrual tapi jurnal kas juga mencatat. Kalau saudara lihat seperti ini untuk menyesuaikan ini belanja yang masih harus dibayar ya, beban pada utang beban atau utang belanja. Ya kalau itu kalau itu belanjanya belanja modal berarti debitnya ke aset, kreditnya utang beban atau belanja. Belanja dibayar di muka, misalnya di waktu membayar belanjaan itu dicatat dengan pendekatan beban, debit ke akun beban sewa kan, maka jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah kalau yang jurnal-jurnal berikutnya itu pada dasarnya sama nih kayak di pusat juga ya, karena ini sudah bicara jurnal penyesuaian ya, yang tidak terkait dengan akun resiprokal. Akun resiprokal itu kalau sudah cermati yang akun RKPPKD itu semua menyangkut uang masuk sama uang keluar. Ya. Uang keluar untuk pembayaran belanja, uang masuk untuk penerimaan pendapatan. Ya kan? Uang keluar belanja ya pada dasarnya kan belanja uangnya dari PPKD. Uang masuk berupa pendapatan pada akhirnya akan di-store juga ke PPKD. Gitu. Tapi kalau yang tidak ada kaitannya dengan kas masuk kas keluar, ya itu jurnal yang dibuat ya di SKP di Pemda maupun di pusat sepertinya sama. Coba aja kayak ini, kayak jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan beban dibayar di muka, sama jurnalnya. Ya. Nah, nih jurnal menyesuaikan persediaan. Kalau pakai pendekatan fisik periodik ya kan gampang ya, tinggal dilihat aja saldo awal dan saldo akhir persediaan. Kalau saldo awalnya 1 juta, saldo akhir 1,5 juta, berarti kan ada kenaikan 500.000. Kalau kenaikan berarti debitkan lagi nih persediaan. Ini jurnal penyesuaiannya. Kredit beban persediaan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya saldo awal persediaan 1,5 juta, saldo akhir persediaan berdasarkan stok opnam 1 juta, berarti ada penurunan 500. Oh ini berarti jurnal penyesuaiannya kita debitkan lagi nih beban persediaan di debit kredit persediaan. Seperti itu. Kalau pakai metode fisik periodik. Kalau di pusat kan pakai metode perpetual ya. Jadi ketika membeli persediaan itu debit ke persediaan. Ketika persediaan digunakan, persediaan dikredit ya. Nah, jurnal penyesuaian itu kalau saldo akhir buku
tidak sama dengan hasil stok opnam. Itu kalau pakai pakai metode pencatatan perpetual kayak di pusat. Tapi kalau pakai metode pencatatan yang periodik, pada saat beli persediaan kan langsung debit ke beban persediaan. Ya, pada saat persediaannya dikonsumsi tidak lagi di jurnal, karena sejak di awal ketika membeli persediaan itu sudah didebit ke akun beban persediaan. Nah, jurnal pensiun di akhir tahun itu wajib dibuat ya untuk mengadjust berapa nilai persediaan akhir yang sesungguhnya berdasarkan hasil stok opnam. Oke, jurnal berikutnya ini sama ya saudara ya, untuk mengakui penyisihan piutang tertagih, uang penyisihan, bayar penyisihan ya, dan seterusnya. Penghapusan seperti ini. Nah, coba ingat ya, satu-satunya akun beban yang bisa saja saldonya dikredit itu ya beban penyisihan piutang tertagih ini. Ya, karena mekanismenya kan ketika akhir tahun misalnya ditentukan penyisihan piutang tertagih 5% dari saldo piutang. Ya, sudah dihitung misalnya 5% dari saldo akhir piutang tuh misalnya kenanya 1 juta gitu ya. 1 juta. Nah, sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita kan harus melihat dulu berapa saldo akhir akun penyisihan piutang tertagih nih sebelum dibuat jurnal penyesuaian. Misalnya sudah ada saldo sebesar 800.000. Nah, kita ingin menjadi 1 juta nih sekarang nih setelah disesuaikan. Berarti yang dicatat di jurnal penyesuaian tinggal tambahannya aja. Dari 800 ditambah berapa sehingga menjadi 1 juta. Oh, berarti tinggal ditambah 200. Maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban penyisihan piutang tertagih pada penyisihan piutang tertagih berapa? 200.000. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang contoh kasus di mana akun beban penyisihannya dikredit malah bukan di debit. Nah, contohnya sekarang misalnya tadi ya bahwa estimasi penyisihan piutang tertagih sudah dihitung untuk akhir tahun ini 1 juta. Sebelum dibuat jurnal penyesuaian, kita cek dulu, kita lihat dulu berapa saldo akun penyisihan piutang tertagih nih sebelum dibuat jurnal penyesuaian. Misalnya saldonya sudah ada nih 1.200.000. Ya. Nah, kita malah pengen menjadi 1 juta. Nah, berarti tinggal diturunkan kalau begitu. Dari 1.200.000 menjadi 1 juta. Maka jurnalnya malah kebalikan dari ini. Yang didebet bukan beban, tapi penyisihan piutang tertagih didebet, kreditnya beban penyisihan. Berapa? 200.000. Sehingga setelah jurnal penyesuaian ini diposting, maka nanti saldo akun penyisihan piutang tertagih ini menjadi tinggal 1 juta. Sesuai dengan estimasi akhir tahun kita 1 juta. Kok bisa begitu ya? Penyisihannya bisa malah dikurangi. Nah, ini dimungkinkan ya ini sebagai akibat pada tahun sebelumnya kita menetapkan estimasi penyisihan piutang itu terlalu besar sehingga terkoreksi di tahun berikutnya. Seperti itu ya. Nah, ini biasa ya penyusutannya, saya skip aja yang biasa-biasa. Nah, ini jurnal koreksi pendapatan ya, di waktu di akuntansi pemerintah pusat juga sudah dibahas ya. Nah, koreksi kesalahan pendapatan ini ada yang berulang dan tidak berulang. Kemudian dilihat sebelumnya. Nah, kalau berulang, apakah ini kesalahannya berasal dari tahun ini atau tahun sebelumnya? Itu jurnalnya sama, langsung mendebet akun pendapatan yang bersangkutan di jurnal basis akrual, ya, mendebet ke akun pendapatan. Ya. Tapi kalau yang tidak berulang gitu ya, nah ini untuk koreksi dari kesalahan berjalan debetnya ke pendapatan, ya. Itu sedangkan kalau yang dari kesalahan tahun lalu tidak perlu di jurnal karena dia akan mendebet belanja tidak terduga. Sementara akun belanja tidak terduga itu hanya ada di PPKD ya, bukan di SKPD, sehingga SKPD tidak perlu menjurnal. Koreksi kesalahan belanja ya, kalau koreksi kesalahan belanja kan tidak ada istilah koreksi yang berulang, nggak ada ya. Jadi pembagiannya di sini hanya apakah koreksi dari kesalahan tahun berjalan atau dari koreksi dari kesalahan tahun sebelumnya. Nah, kalau koreksi tahun berjalan ya langsung mengurangi akun belanja yang bersangkutan ya. Ini kalau
di jurnal kas belanja, kalau di jurnal akrual kan beban ya, gitu. Beban ya. Kalau berupa belanja modal berarti yang dikredit bukan beban ya, tapi kredit akun aset. Nah, kalau koreksi dari tahun sebelumnya ya, koreksi kesalahan tahun sebelumnya, maka catatnya ke line-line pendapatan. Ini line-line PAD ini ya. Seperti itu. Oke, untuk transaksi aset saya kira sama aja nih ya dengan di pemerintah pusat ya. Di jurnal yang melibatkan akun aset lancar seperti kas, piutang itu tidak terlepas dengan jurnal standar pendapatan ataupun ini ya belanja yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, paling-paling di sini yang lebih banyak dicontohkan adalah jurnal standar untuk aset tetap ya. Gitu. Aset tetap ini maupun aset lainnya kan merupakan realisasi dari belanja modal. Jadi kalau jurnal kasnya kan belanja modal nih. Nah, jurnal akrualnya ke akun aset tetap. Ya. Kreditnya kalau belanja langsung kan RKPPKD. Kalau belanja yang dibayar dari UP, GUTU, itu akun kas di bendara pengeluaran. Itu aja ya. Oke, saya kira ini bisa dibaca lagi karena ini pada dasarnya mirip-mirip dengan jurnal di pemerintah pusat ya. Kalau untuk jurnal standar aset ini. Yang beda itu kan kalau ada yang transaksi resiprokal, ada akun RKPPKD dan sebagainya. Ya, silakan saudara dibaca sendiri selebihnya ya. Mungkin ini ya saya tambahkan yang terkait dengan jurnal standar ekuitas. Jadi kan akhir tahun itu kan akun-akun LO itu ditutup ya. Pendapatan LO beban ditutup ke surplus defisit LO. Surplus defisit LO lalu ditutup ke ekuitas. Ya, seperti itu. Nah, di sini jangan lupa akun RKPPKD ini juga akun sementara ini ya, harus ditutup ke ekuitas. Ya, ini kalau misalnya kita melihat di neraca atau ya misalnya di neraca SKPD masih ada akun RKPPKD ya. Nah, ini karena belum dilakukan jurnal penutup atau bukan laporan keuangan setelah tutup buku ya. Seperti itu. Kalau sudah tutup buku maka ini RKPPKD juga dipindahin ke ekuitas. Ya. Nah, untuk Zoom meeting-nya ya, saya cukupkan sementara sampai sini dulu. Tadi sudah screenshot, saudara? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Nah, makasih, nanti di-share ya. Oke, ini waktu masih ya, makasih. Masih ada ya, sampai jam 1 kan, silakan saudara manfaatkan untuk membaca tadi masih ada slide tapi sebetulnya nah tugasnya adalah sudah mengerjakan pertanyaan teori ya, soal teori yang di bab 5 itu cuma pilihan ganda ya, dan nanti jawabannya disubmit ke LMS. Nanti akan saya buka ya. Oke, jadi untuk Zoom meeting-nya sampai sini, silakan dilanjutkan secara offline ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.